Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Nasionalisme itu harus bersinar keluar, bukan ke dalam. Nasionalisme itu harus menjadi perekat yang memagari spirit liberalisme agar dapat tumbuh subur. Nasionalisme tidak boleh menjadi alasan untuk membungkam kritik. Pagar tidak boleh makan tanaman. Liberalisme itu berakar dari sebuah asumsi bahwa manusia sejatinya adalah makhluk individual yang kemudian memasuki hubungan kontrak sosial dengan sesamanya. Kemudian diasumsikan bahwa manusia hanya mengandalkan akal sehatnya, tidak dapat 100% sepakat satu sama lain. Tidak dapat sepakat tentang apa itu hidup yang baik, apalagi yang sempurna. Tidak dapat sepakat tentang agama apa yang harus dipeluk, tidak sepakat tentang jenis kelamin apa yang harus dinikahi, berapa persen pajak yang masuk akal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, toleransi menjadi norma dalam bernegara, dan hak individu harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Turunan dari hak-hak individu itu meliputi hak untuk beragama, berpendapat, dan mengemukakan pendapat itu sendiri. Bahkan pendapat yang kontroversial. Penitik beratan hak kepada seorang individu otomatis melahirkan meritokrasi. Meritokrasi di mana setiap warga negara memiliki hak untuk berkompetisi selama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Contohnya, naik kelas tangga sosial ekonomi dan politik. Lepas dari siapa bapak, ibu, nenek moyang kamu. Dalam sistem meritokrasi, individu yang memiliki kemampuan atau bakat yang lebih besar itu dianggap lebih berhak untuk mendapatkan penghargaan atau kesempatan. Kompetensi bangsa pun meningkat di berbagai bidang, dilahirkan oleh kompetisi antar individu yang didorong oleh kepentingan pribadi, dan oleh karenanya sukses di bidang ekonomi. Oleh karena itu, negara-negara yang maju secara ekonomi selalu membuat taman liberalisme di dalamnya, betapapun kecil dan terbatas wilayahnya, bahkan Tiongkok sekalipun. Namun, ada kritik terhadap gagasan ini di dunia nyata. Meskipun meritokrasi idealnya selalu memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, kenyataannya faktor seperti latar belakang ekonomi, pendidikan, akses ke sumber daya itu dapat menciptakan ketidakadilan. Dalam konteks kekayaan bangsa, ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan ketidakmerataan peluang, sehingga meritokrasi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam masyarakat multikultural, kelompok-kelompok tertentu mungkin memiliki nilai atau tradisi yang berbeda yang kemudian dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif. Supaya ruh liberalisme tidak berakhir dalam kekacauan akibat ketimpangan, dibutuhkan sebuah narasi yang mengikat dan negara dapat memberikan perlakuan yang adil, walaupun dalam prosesnya menciderai spirit liberalisme itu sendiri. Narasi tersebut adalah nasionalisme. Nasionalisme berakar dari sebuah asumsi bahwa manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang kemudian diikat oleh tali kekeluargaan, kesukuan, dan kebangsaan. Nasionalisme memandang kepentingan kolektif itu lebih penting dari kepentingan individu. Dalam kancah geopolitik, nasionalisme itu cenderung menjadi pakem yang melandasi bagaimana sebuah bangsa berperilaku. Karena tidak adanya moral absolut yang mengikat, maka liberalisme di kancah global akan sangat cepat digantikan dengan kepentingan-kepentingan dan narasi nasional. Kita lihat ini terjadi di Rusia, di Tiongkok, bahkan di Amerika Serikat. Ketika kepentingan liberalisme itu bertentangan dengan kepentingan nasionalisme, maka Rusia akan mengakuisisi Ukraina, contohnya. Ke depan, suka atau tidak,
pengaruh geopolitik akan amat mendominasi kebijakan-kebijakan dalam negeri Indonesia. Terutama karena dua hal. Satu, terbatasnya sumber daya alam di muka bumi, yang akan membuat Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam tetap atau bahkan makin penting. Kedua, tidak adanya moral absolut di level internasional itu mengakibatkan tidak adanya alasan real bagi negara-negara besar tetangga untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Pertanyaannya bukanlah apakah Cina atau Australia atau Amerika akan ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Pertanyaannya adalah mengapa tidak? Tanpa etos liberalisme, di mana setiap hak individu itu dijamin, tidak mungkin Indonesia dapat melahirkan kompetensi yang membuatnya mengejawantahkan potensi sumber dayanya. Maka selamanya Indonesia akan menjadi ekonomi berbasis sumber daya alam, bukan berbasis intelektualitas. Namun, tanpa spirit nasionalisme yang kuat, Indonesia akan tercerai-berai dan tidak memiliki narasi yang membuatnya memimpin pemecahan-pemecahan masalah global. Seperti perubahan iklim contohnya. Dalam situasi semacam ini, kepemerintahan yang baru harus dapat memadukan unsur-unsur liberalisme dan nasionalisme secara tepat. Indonesia harus seperti sebuah walled garden atau taman berpagar, di mana alam liberalisme yang liar dan acak dengan spirit kehidupan yang membuatnya tumbuh, itu dipagari oleh tembok nasionalisme, oleh sebuah keteraturan buatan manusia yang dingin, yang membatasi keacakan itu sendiri sekaligus melindunginya dari ancaman eksternal. Saya berikan sebuah ilustrasi yang umum dipahami oleh anak-anak fisika. Ada bilangan yang disebut Reynolds number, sebuah bilangan non-dimensional yang merupakan rasio antara kekuatan inersial dengan kekuatan viskus. Para engineer di lapangan kemudian menggunakan bilangan ini untuk mencari tahu apakah aliran fluida di dalam pipa itu chaos atau order, turbulen atau laminar. Kekuatan inersial itu membuat partikel dalam fluida bergerak dari A sampai B dengan cepat. Terlalu banyak kekuatan inersial tanpa diimbangi dengan viskositas membuat pipa yang mengusung cairan tersebut dapat meledak karena turbulensi dan tekanan tinggi yang berada di dalamnya. Maka seorang engineer harus mendesain segala sesuatu berdasarkan optimal Reynolds number, supaya cairan itu sampai pada tujuan dengan keteraturan. Liberalisme itu adalah kekuatan inersial, membuatmu sampai dari titik A ke titik B. Nasionalisme, bagaimanapun juga adalah tenaga viskus yang diperlukan untuk mencegah turbulensi. Indonesia memiliki keragaman budaya yang merupakan berkah dan kutukan sekaligus. Terutama bagi kebun liberalisme itu untuk tumbuh subur. Salah satu atau salah dua suku atau kultur di Indonesia itu sangat dominan. Dan dominasinya mulai membatasi akses oleh suku-suku yang lain. Terlebih, liberalisme dan multikulturalisme tidak selalu berjalan beriringan. Dalam masyarakat multikultural, tidak semua kelompok memiliki akses yang sama, apalagi terhadap sumber daya seperti pendidikan berkualitas atau pekerjaan yang baik. Ketidaksetaraan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam pencapaian, sehingga meritokrasi mungkin lebih cenderung menguntungkan kelompok yang sudah memiliki akses lebih besar sejak awal. Untuk menciptakan keseimbangan antara meritokrasi dan multikulturalisme, diperlukan pendekatan yang adil dalam memberikan akses dan kesempatan kepada semua kelompok di dalam masyarakat. Ini termasuk menyediakan pendidikan berkualitas, mengurangi diskriminasi struktural, serta menciptakan kebijakan afirmatif di mana diperlukan. Hanya dengan cara ini, meritokrasi dapat dijalankan dengan lebih adil dalam masyarakat yang multikultural. Sehingga semua orang memiliki peluang yang sama untuk mencapai keberhasilan. Baru liberalisme itu bisa berakar. Namun di luar, pemerintah kita harus mengejawantahkan nasionalisme dan identitas bangsa keluar. Kita harus berpikir tentang contohnya bagaimana kita dapat mengajari bangsa asing bahasa Indonesia. Bukan menguliahi saudara-saudara kita di tanah air,
akan bahasa yang boleh kita pakai, Jawa, Arab, bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya orang bilang hari ini gitu ya, bahwa wah kamu nggak nasionalis karena nggak berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang baik dengan benar itu adalah orang Belanda. Oke. Dia yang bikin aturan bahasa yang kemudian dengan segala macam keteraturannya. Indonesia sebagai satu ide yang dinamis, dia hidup justru dari ledakan-ledakan. Kalau kita mau membangun narasi tentang Indonesia yang betul-betul stay true to the reality of what Indonesia is. Jangan kita ambil kopi konsepsi-konsepsi nasionalisme barat yang memang kalau mereka negaranya adalah negara-negara bounded. Ini adalah sebuah kepulauan. Ini sebuah archipelago. Ini sebuah crossroad of civilizations. Kita harus berpikir tentang bagaimana caranya Indonesia memecahkan masalah-masalah di Libanon, Palestina, Ukraina. Bukan mengajari bangsa sendiri bagaimana caranya bermoral. Diplomat-diplomat kita di luar harus mempengaruhi bangsa lain, mencerminkan kebesaran bangsa Indonesia dan pengaruhnya. Bukannya sibuk mengasuh dan menguliahi bangsa kita sendiri. Nasionalisme itu harus bersinar keluar, bukan ke dalam. Nasionalisme itu harus menjadi perekat yang memagari spirit liberalisme agar dapat tumbuh subur. Nasionalisme tidak boleh menjadi alasan untuk membungkam kritik. Pagar tidak boleh makan tanaman.